6 syuhada Laskar FPI terurai. Dalam KM 50 Kejang-Kejang, Mahfud MD beri pengumuman mengejutkan soal KM 50. Komnas HAM silakan nyelidiki, mau membentuk TGPF juga atas nama di bawah bendera Komnas HAM silahkan. Mana rekomendasinya kita lakukan. Nah saudara, saya ingin jelaskan satu hal lagi yang juga saya jelaskan. Ada tertawaan publik semula. Ya. Masyarakat banyak yang ngejek, nyinyir gitu. Kenapa kok orang mati dijadikan tersangka? 6 laskar itu kan dijadikan tersangka oleh polisi. Nah oleh karena sekarang 6 orang terbunuh ini yang kemudian menjadi tersangka, dicari pembunuhnya, maka dikonstruksi dulu dia tersangka karena dia memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata. Nah sesudah itu baru siapa yang membunuh 6 orang ini kita buka di pengadilan. Nah kita minta ke TP3 atau siapapun yang punya bukti-bukti lain. Kalau bicara administratif, kita sudah menyampaikan laporan, tapi faktanya yang dijadikan oleh penegak hukum untuk memproses 2 atau 3 orang yang dinyatakan sebagai tersangka itu ya cuma laporan Komnas HAM tadi yang disampaikan tanggal 14 Januari kepada pemerintah. Karena itulah kita ingin mengulang lagi bahwa Presiden dan pemerintah itu hipokrit atau bahasa terangnya itu munafik. Munafik bilang mau terima laporan ternyata tidak diterima. Mau menuntaskan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan laporan kita itu juga tidak dilakukan. Nah, hal ini kan sampai sekarang masih bisa dikatakan misteri. Apalagi kemudian ada upaya untuk membersihkan ya dalam tanda kutip ya jejak itu dengan apa? Melenyapkan atau memusnahkan TKP. Dan sekarang betul. Mana itu area KM 50 kan enggak ada. Sudah hilang, Prof. Ya, nah, makanya kita akan bertanya juga akhirnya adakah hubungan antara geng Ferdi Sambo itu dengan KM 50 kan gitu. Nah kemarin di video kita kan saya ngomong juga itu bahwa ketika penanganan kasus Brigadir Joshua ini busuk, saya kan kemarin mengatakan tuh ada kemungkinan, kita bisa menduga berarti penanganan kasus-kasus besar dan menyita perhatian masyarakat juga ada kemungkinan kan itu juga terjadi pembusukan di situ. Dalam kasus Brigadir Joshua itu ada political will, ada goodwill dari negara, dari atas untuk menyelesaikan kasus ini, tapi tidak di KM 50. Saya tidak tahu why ya. Padahal sama, anak bangsa meninggal, anak bangsa mati dan tidak dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara adequate ya. Sama janggalnya sesungguhnya kalau kita mau membuka mata dan membuka hati. Tapi kalau misalnya memang ada kepentingan yang ditutupi atau ada kepentingan yang sedang diperjuangkan atau dibela, ya kita mau bilang apa lagi ya, biar Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menentukan ya apakah seorang pemimpin itu berbuat adil atau tidak. Apakah pemimpin itu ya bersikap karena kepentingan atau karena keadilan ya. Jadi itu saja yang kita harapkan, dan untuk kasus apapun ya. Oke, termasuk misalnya pembubaran FPI dan lain sebagainya. 6 syuhada Laskar FPI terurai. Dalam KM 50 Kejang-Kejang, Mahfud MD beri pengumuman mengejutkan soal KM 50. Kasus KM 50 mencuat kembali usai Ferdi Sambo jadi tersangka. Mahfud MD sesuai temuan Komnas HAM itu pidana biasa. Semenjak Ferdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kasus mengenai kejadian pada tahun 2020 silam yang meregang nyawa 6 orang Laskar FPI di KM 50 kembali mencuat ke permukaan. Lewat akun Twitter Budi Satria 2, seorang netizen menanyakan kembali secara langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Bagaimana dengan peristiwa KM 50? Tanya akun tersebut. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Mahfud MD pun menjelaskan bahwa menurut Amin Rais, kasus KM 50 sudah dinyatakan clear, tidak melibatkan TNI ataupun Polri. Selain itu, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dibawa ke pengadilan dan sesuai temuan Komnas HAM, kasus itu merupakan pidana biasa. Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa jika memiliki bukti baru, masyarakat bisa menyampaikannya ke pihak berwajib untuk membuka peluang menyelidiki lagi kasus tersebut.
semenjak Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kasus mengenai kejadian pada tahun 2020 silam yang meregang nyawa 6 orang Laskar FPI di KM 50 kembali mencuat ke permukaan. Lewat akun Twitter Budi Satria 2, seorang netizen menanyakan kembali secara langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Bagaimana dengan peristiwa KM 50? Tanya akun tersebut. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Mahfud MD pun menjelaskan bahwa menurut Amin Rais, kasus KM 50 sudah dinyatakan clear, tidak melibatkan TNI ataupun Polri. Selain itu, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dibawa ke pengadilan dan sesuai temuan Komnas HAM, kasus itu merupakan pidana biasa. Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa jika memiliki bukti baru, masyarakat bisa menyampaikannya ke pihak berwajib untuk membuka peluang menyelidiki lagi kasus tersebut.